internasional sudah menjadi sebuah industri sekarang. Tentunya industri itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya ultimate dan didukung oleh profesionalisme, baik itu pengurus sebagai pengelola dan juga pemain, bahkan supporter pun harus sekarang itu profesional, karena ada batasan-batasan yang diatur oleh FIFA itu bagaimana integriti sebagai bagian dari football family itu sendiri. Dan seperti saya bilang tadi juga kita menjauhkan dari rasisme itu juga sebuah budaya sepak bola yang bisa memberi suatu kedamaian atau amal. Misalnya kalau misalnya sebuah klub memberi atau bisa mencetak keuntungan untuk bisa membantu baik itu secara individu atau sebuah negara dalam membangun sepak bola, atau misalnya ada tragedi kemanusiaan misalnya, itu sebuah amal yang apa namanya dari dunia sepak bola bisa berkontribusi. Saya kira seperti sepak bola itu adalah sebuah industri sekarang. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, dari sepak bola kita bisa mendatangkan devisa dengan sport tourism itu. Nah tentunya tidak mudah juga, tidak hanya menenang bola dan sorak-sorai gitu saja, tapi fasilitas-fasilitas yang harus kita siapkan standarnya sesuai dengan standar. Misalnya kalau kita mau mendatangkan klub raksasa yang dari Eropa misalnya, standarnya itu harus internasional. Sampai dari itunya harus ada standarnya yang sudah ditetapkan oleh FIFA, IFC atau secara nasional nanti. Itu akan bisa kita itu meraih suatu keuntungan dari pariwisata. Dan sepak bola itu bukan hanya sepak bola konvensional, sepak bola biasa. Sekarang itu FIFA menaungi atau PSSI menaungi sepak bola wanita, sepak bola pantai, indoor sepak bola, futsal dan lain-lainnya, itu banyak sekali yang dinaungi, dan itu menjadi bisnis sekarang itu ya, kalau kita berbicara tentang industri sepak bola. Dan siapapun bisa menanamkan modalnya kalau mereka mau, ada kemauan untuk menanamkan modalnya, dan itu akan mendapat suatu ya mungkin keuntungan yang luar biasa, mungkin secara ya bisa membantu secara sosial masyarakat itu, atau akan menambah pundi-pundi kantong yang pemilik modal itu sendiri. Nah sekarang inilah sepak bola itu suatu bisnis yang ya patut kita misalnya dorong, karena banyak sekali keuntungan dari bukan hanya pemain saja, tapi juga pelatih nanti, wasit, dan juga pengawas pertandingan itu semua. Dan juga kalau misalnya di Bali United sekarang di Bali dengan profesionalismenya itu, dan Bali United adalah klub yang pertama di Indonesia go public. Kebetulan saya hadir juga di Jakarta, diundang oleh Pak Peter untuk menyaksikan penandatanganan dari di Bursa Efek Jakarta itu. Saya hadir dan mendapat apresiasi yang luas dari pecinta-pecinta atau pengelola sepak bola baik nasional maupun internasional. Itu luar biasa dari Bali United, dan kita harus bisa mengapresiasi langkah-langkah manajemen yang modern, yang profesional. Nah itulah sejatinya kalau misalnya
sesuatu yang kita kelola untuk menjadi sebuah industri yang kuat dan berbasis masyarakat dan tidak melupakan juga untuk mencari keuntungan. Ya mungkin ada nanti pengusaha-pengusaha kita di Bali yang bisa membangun sebuah klub profesional. Kebetulan saya kira masih ada kesempatan atau tempat untuk bisa membuat tim profesional lagi. Memang dalam pandemi ini memang keadaannya masih curat marut, tapi dengan daya upaya yang luar biasa, Eropa masih bisa melaksanakan dan menuntaskan kompetisi nasionalnya seperti EPL, Spanyol dan Italia. Bahkan mereka itu akan mulai melaksanakan kompetisi intern mereka dalam beberapa hari ini atau minggu depan. Di Indonesia saya kira untuk Liga 1 nanti di Oktober akan dipusatkan di Jawa Tengah dan DKI mungkin. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk kita itu membangun sebuah industri dari cabang sepak bola. Mungkin demikian. Semua patut. Sepak bola sudah menjadi industri di tanah air sekarang, dan juga tadi Pak Tut bilang Bali United menjadi klub pertama yang go public. Mungkin bisa ditiru untuk klub-klub lainnya. Sebelum saya melempar ke para hadirin yang sudah datang, saya ada pertanyaan satu lagi untuk Pak Tut. Yang kita tahu mungkin tahun depan di 2021 Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Pak Tut nih. Saya ingin bertanya, apa kesiapan dari Asprof PSSI Bali untuk menyambut Piala Dunia ini tersebut di tahun depan? Terima kasih, Pak Tut. Kalau peran kita di Asprof Bali, kita itu cuma sebagai kepanjangan tangan dari PSSI Pusat. Nanti apa-apa yang menjadi tugas kita sesuai dengan apa yang diberikan pada kita oleh PSSI Pusat. Untuk World Cup Under 20 yang akan dilaksanakan tahun depan ini, kira-kira beberapa daerah yang akan menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara Piala Dunia ini, saya dengar-dengar mereka sudah siap, seperti misalnya Solo atau Surabaya dan lain-lainnya itu. Tapi di Bali kita menunggu dari pengerjaan lapangan sebagai lapangan penunjang untuk para pemain-pemain tamu untuk melakukan latihan-latihan persiapan. Itu belum saya dengar apakah sudah proyek itu sudah dilaksanakan, itu belum saya dengar. Karena pelaksanaan daripada Piala Dunia itu memang kita itu diharapkan untuk memenuhi standar-standar lapangan yang sesuai dengan standar FIFA itu. Nah, disinilah sebenarnya Bali itu sudah harus mempersiapkan waktu, karena waktu itu bisa cepat berlalu, sehingga jangan menyia-nyiakan waktu untuk persiapan itu. Untuk ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah daerah untuk fasilitas umum yang seperti itu. Kalau Asprop itu cuman sebagai perpanjangan tangan daripada PSSI, dan nanti juga kepanitiaan itu tergantung dari FIFA nanti. Bukan PSSI, itu adalah tanggung jawab, dan mereka sudah membentuk kepanitiaan itu biasanya secara, kalau ada misalnya turnamen internasional atau kejuaraan internasional itu yang sesuai dengan levelnya. Misalnya kalau level IFC atau level nasional itu
biar ada jobnya masing-masing. Kan itu. Oke, semua patut kita doakan bersama-sama supaya Bali bisa ikut serta dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 tahun depan. Baik, saya lempar kepada para hadirin yang hadir pada sore hari ini. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan waktunya. Nggih, suksema perkenalkan Titiang Coktra. Titiang wenten pertanyaan niki, Titiang mau kembali ke skup kita di Ubud dulu. Tadi Titiang menyimak bahwa sepak bola ini sudah menjadi lifestyle, ya. Yang mana artinya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita dengan satu hal yang tidak terpisahkan gitu. Nah, terbangunnya budaya sepak bola tentu tidak yakini ini, atau dengan kata lain ada saling keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia dan kualitas infrastrukturnya sendiri atau sarana pendukungnya. Nah, mengingat bahwa mengakarnya budaya sepak bola ini di masyarakat, tidak hanya masyarakat kita saja, tapi masyarakat dunia nih. Nah, apakah ada nih pandangan bahwa suatu saat di Ubud akan memiliki sarana fasilitas olahraga dengan standar-standar tertentu niki, kita bicara di Ubud niki, dengan standar tertentu yang tentu secara kualitas kita bisa dipertanggungjawabkan, yang mungkin suatu saat nanti juga ini bisa menjadi daya tarik, karena tadi kita mengingat bahwa masyarakat yang kita maksud adalah masyarakat dunia niki, dan di sisi lain kita mencatat bahwa Ubud merupakan salah satu epicentrum pariwisata Bali. Nah, ada potensi, apalagi kita sekarang di masa pandemi ini mengenal istilahnya wellness tourism. Nah, yang mana itu bagian dari kehidupan sehat, itu menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri. Nah, Titiang ingin tahu pandangan dari ketiga narasumber terkait dengan keberadaan kita di Ubud. Nih, enggak lah, katur sukses. Ya, suksma tuh coba nanti pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa nih. Kita tahu sepak bola merupakan satu olahraga yang bisa membuat atau menerbitkan sesuatu visi yang jelas terhadap karakter, terhadap terhadap nama daerah juga. Kalau kita lihat di dalam perkembangan kita sekarang ini, untuk menekuni satu olahraga memang kalau kita lihat di Ubud itu ada masanya. Mungkin kita juga tidak tahu apakah itu karena pergaulan atau karena kesempatan. Yang jelas potensi prestasi sepak bola di Ubud itu seperti tidak konsisten di dalam menelurkan satu bibit yang bisa membuat atau membuat prestasi di tingkat yang lebih bagus. Apa yang menjadi permasalahan jelas Nike, pertama seperti tadi dibilang bahwa sarana memang sangat paling mendukung. Kita tahu kita di Ubud kalau dulu memang kesempatan untuk bermain bola itu kan permainan yang gampang dilakukan itu. Kadang-kadang di perempatan Catus Pato dulu juga pernah dilakukan main bola, karena ini untuk mengisi daripada waktu dan kesempatan. Kemudian di di belakang rumahnya juga banyak yang melakukan seperti begitu, karena olahraga sepak bola merupakan satu olahraga yang gampang dilakukan.
Kemudian adanya lapangan sepak bola yang salah satunya lapangan Sinadi Bud ini memberikan satu kesempatan kepada atlet-atlet kita yang mau menekuni daripada olahraga tersebut. Apalagi tempatnya lapangan tersebut merupakan sentral daripada Ubud. Kemudian tempatnya terbuka, jelas orang yang datang bahkan lewat mau ke Ubud itu lihat lapangan Ubud. Sehingga orang yang berolahraga di lapangan Ubud itu bukan hanya aja dia menekuni satu kegiatan aja, dia dapat satu kontribusi support daripada orang yang lewat di jalan tersebut. Oh, dia tahu ada seperti kita pernah bikin dulu sekolah sepak bola zamannya Cok D Cokro juga. Itu saya juga kaget, seorang almarhum Raibawo itu mampir karena dia lewat ngantar istrinya jalan-jalan. Kebetulan lewat di lapangan, beliau berhenti dan melihat bagaimana perkembangan dan antusias daripada anak-anak kita di Ubud nih ke menekuni daripada sepak bola. Bahkan beliau mengarahkan juga mereka beliau juga memberikan satu pandangan bagaimana melatih daripada materi-materi yang kita ada di Ubud. Kita sudah berusaha dan saya sendiri juga sepenuhnya mencurahkan satu ilmu yang kita punya terhadap generasi yang kita ada untuk membuat satu prestasi dan satu kebanggaan terhadap seseorang, artinya diri daripada pemain tersebut. Jadi saya bilang, saya membuat SSB kemarin dari Pak Ketut juga, saya bukan melihat satu prestasi untuk karir yang lebih bagus, tetapi saya melihat satu sisi ingin membentuk orang dan anak-anak kita di Ubud itu bisa merawat daripada badannya dirinya sendiri. Itu kunci pertama yang saya punya modal, bagaimana masyarakat Ubud terutama anak-anak itu memang betul-betul sehat. Kalau sudah sehat, apapun mereka bisa lakukan. Sehingga dari pembinaan yang kita lakukan itu juga ada yang menekuni, ada yang juga meneruskan, kemudian ada yang juga berhenti karena banyak pilihan, ada pendidikan juga tergantung orangnya. Kemudian memang satu masalah yang menjadi kita di dalam pembinaan adalah jenjang daripada untuk menyalurkan karir selanjutnya ini. Seperti sekarang memang sudah ada profesional, itu sangat bagus, dan kita tahu kalau kita mau lihat di dalam kesempatan kita di Ubud dulu, selain kita anak-anak, memang zamannya dulu jangankan kita masyarakat lokal, orang asing pun sering terlibat dan senang melakukan kegiatan sepak bola bersama-sama masyarakat lokal. Itu pendukung, salah satu pendukung kalau kita melihat dari sisi olahraga, memberikan kontribusi terhadap pariwisata di Ubud intinya. Sehingga tamu-tamu yang datang ke Ubud itu kebanyakan merupakan satu tamu yang mempunyai satu hobi bola. Sehingga dengan mereka membandingkan di negaranya bahwa sepak bola itu sangat luar biasa, sehingga mereka jalan-jalan ke Bali dan tahu kita welcome terhadap orang asing, bahkan siapapun kita ajak untuk bermain sehingga dia senang. Ini mempunyai satu daya tarik dan nilai plus terhadap keberadaan pariwisata kita di Ubud. Dan yang satu sisi lagi,
memang di masa sekarang itu memang kita sangat sangat berat dalam artian peraturan, artinya sistem kegiatan yang akan kita lakukan ini masih mencoba mana yang alternatif terbaik, di samping kita tidak melanggar protokol kesehatan tetapi kita bisa menelurkan satu prestasi kepada atlet di dalam cabang sepak bola. Ini yang menjadi satu proses solusi, ya, masih di dalam, mungkin dari Pak Ketua Asprop nanti menambahkan, mungkin beliau akan mencari satu solusi yang bagaimana yang terbaik untuk membuat satu prestasi di saat zaman pandemi sekarang ini. Ini yang menjadi satu tantangan nanti kita ke depannya. Monika dulu. Jadi yang menjawab dari pertanyaan Cok bahwa sekarang kan sepak bola itu sebuah industri, dan juga Bali itu mencanangkan salah satu cabang olahraga itu, terutama sepak bola, menjadi barometernya sport tourism. Nah, ini tergantung pada sektor private sektor dan juga public sektor, pemerintah dan juga penguasa yang memiliki modal dan memiliki visi untuk membangun sebuah industri sepak bola misalnya. Kalau di Ubud saya lihat kita cukup memiliki SDM di dunia itu, dan kita siap untuk mengabdikan diri untuk Ubud. Untuk SDM itu kan bermacam-macam, bukan yang terjun langsung secara teknis di lapangan, tapi juga ada pihak-pihak yang harus bisa memberikan suatu kontribusi pada kemajuan sepak bola itu, terutama pada atletnya, pesepak bolanya, seperti misalnya para ahli gizi atau fisioterapi misalnya, atau macam-macam, karena sepak bola itu membutuhkan sesuatu, ya katanya lifestyle itu, ya passion, dan ya gayanya mereka itu juga kadang-kadang ada desain-desain yang bisa memberikan suatu kejutan dan menjadi model untuk di dunia itu sendiri. Nah, untuk SDM kita siap, tapi sarana prasarana itu seperti lapangan yang memadai, yang sesuai dengan standarnya, itu saya kira di Ubud itu sangat sulit, apalagi di pusat Ubud itu. Saya kira sulit karena di samping keterbatasan lahan dan harganya itu, kita kira di Australia aja bisa, di Ubud itu tidak mungkin, itu udah miliaran misalnya per aro itu kecuali ada, ya, pemerintah punya keinginan yang luar biasa, dan juga private sektor untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki kegilaan untuk membangun sarana prasarana lapangan misalnya, untuk bisa kita memenuhi standar-standar itu, ya itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau kita ini, ya apa yang diharapkan, kecuali kita tuh kalau membangun lapangan jauh luar dari Ubud misalnya, kalau punya dana ya mungkin bisa, tapi untuk di Ubud impossible. Ya, itu ya masalah SDM kira-kira di Ubud siap, tapi masalah sarana prasarana seperti lapangan, ya saya bilang impossible, kecuali pemerintah atau private sektor, pengusaha itu mungkin, ya.
Demikian. Mungkin dari Tiang tadi sudah banyak dari Pak Ketut sama Pak Kade. Mungkin karena keterbatasan lahan, mungkin kalau bisa di lapangan Ubud Niko ada pengelolanya. Nah mungkin dari kelurahan atau mana itu biar ada yang merawat sedikit untuk rumputnya, biar mungkin setiap bulan sekali dipotong karena lapangan Ubud itu sangat sentral sekali dan strategis tempatnya untuk menjadi motivasi untuk anak-anak datang ke lapangan setiap sore. Sekali mungkin yang lihat di lapangan Ubud setiap sore ini kok banyak sekali masyarakat yang datang ke lapangan, ada yang bermain bola, ada yang naik sepeda, ada yang tentunya olahraga. Untuk itu mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, semua jawaban dari tiga narasumber. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Suksmo, kering moderator untuk waktunya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga ke tiga narasumber yang sudah mau datang, sharing dan membagikan ilmu-ilmu dan informasi kepada kami semua di acara bisa niki kita ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Menarik tadi perbincangan kita mengenai topik sepak bola yang berbudaya dan budaya sepak bola. Seperti apa yang Pak Tut tadi sampaikan, itu yang sangat menarik. Beliau doktor di kajian budaya. Jadi ada kuncuroningrat ya Pak Tut ya. Jadi ada menyebutkan aspek unsur budaya itu ditangkira terdapat di sepak bola. Sehingga sepak bola bisa dikatakan salah satu budaya juga. Ada satu pertanyaan Tiang, bagaimana kita bisa tanpa mengesampingkan olahraga yang lain, bagaimana kita bisa mensinergikan antara budaya sepak bola dengan budaya kita yang di Bali. Tentunya Tiang lihat di budaya sepak bola ini banyak ilmu-ilmu, banyak nilai-nilai yang luar biasa yang kita dapatkan, adanya fair play segala macam, adanya integritas, disiplin banyak sekali. Dan juga ke depan belakangan ini seperti Pak Tut dan yang lain bilang tadi, sepak bola bukan saja merupakan suatu olahraga, juga menjadi industri sekarang. Nah, bagaimana kita bisa mensinergikan atau menarik benang merah antara budaya sepak bola niki dan budaya kita di Bali? Yang kira dua-duanya niki sangat fundamental sekali, sangat menarik sekali dan bermanfaat positif buat kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin ke Pak Dek dan Pak Kadek serangkali niki selaku praktikal pemain niki. Itu yang bukan hanya di teknis tapi spiritnya. Seperti kita ketahui belakangan banyak sekali bermunculan tempat-tempat futsal. Artinya sepak bola mini ya, itu yang paham bagaimana teknisnya, sepak bola indoor. Itu yang paham bagaimana teknisnya, tapi tidak yang ingin menanyakan spiritnya. Adakah perbedaan spirit, adakah perbedaan atau persamaan spirit daripada sepak bola lapangan dan sepak bola indoor niki gitu, sepak bola futsal niki. Mungkin itu bisa di-sharing sama kita dan pemirsa yang ada di rumah. Untuk waktunya Titiang kembalikan. Sukses semua. Oke, semua pertanyaannya mungkin dijawab dari Pak Tut. Terima kasih Pak Cok, pertanyaan yang luar biasa. Saya akan coba untuk menjawab semampu dia. Karena budaya ini kan ya apa namanya itu cipta kasar rasa manusia yang bisa dinikmati secara global gitu. Tapi sepak bola di Bali khususnya kemungkinan kita punya budaya dan tradisi adat yang lain daripada yang lain di dunia ini, dan kita punya keyakinan segala hal akan kita bisa capai dengan kita itu menerapkan kepercayaan kita terhadap ajaran Trihita Karana.
Karena bagaimana dalam 7 unsur itu salah satunya religi, aspek kesenian, sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem apa lagi itu, peralatan, itu macam-macam juga. Dan juga itu sudah sangat sinkron dengan kita punya keyakinan di Bali, hubungan manusia dengan sesamanya dan alamnya dan keyakinan kita. Ini cerita yang pernah dialami Tiang sendiri dengan Kadek. Kita kedatangan daripada owner Bali United di Kasaluna. Mereka bergerombolan datang ke Tiang. Kita diajak untuk menonton bareng ke stadion gitu. Dan jangan sanggupi, kita nonton bareng dan kita yang terutama di mana apa kita kalah atau menang. Sekarang kebetulan pada saat itu lawannya memang tangguh, Persipura. Dalam hati Tiang bilang, tapi Tiang tidak sampaikan kalah. Tapi Tiang tidak bilang, nanti dan Tiang dibully nanti. Tapi dalam hati aja, dan memang kalah pada saat itu, dan Tiang diminta pendapat oleh Pak Peter. Tiang bilang, tim mana ini adalah tim tamu di sini. Kenapa? Kita kan tinggal di Bali, Pak Peter. Bukan. Hanya Anda itu memakai lapangan ini setiap kali bertanding aja. Itu sama dengan tim lawan. Kalau di Bali, yang bilang ada keyakinan cerita. Karena bagaimana kita dekat dengan lingkungan masyarakat di sini. Bagaimana kita dekat dengan lingkungan alamnya. Dan itulah yang menjadi keyakinan orang Bali itu. Sehingga kita itu akan mendapat satu spot yang tanpa batas dari supporter itu. Bahkan ada banyak supporter yang bilang kan Bali United sampai mati. Itu kan luar biasa itu. Itu perlu diapresiasi. Nah, inilah budaya Bali yang sudah banyak mengilhami dunia internasional, terutama dalam kaidah local wisdom kita, dan juga akan memberi suatu kontribusi dan meyakinkan mereka itu bisa diterapkan dan hasilnya memang luar biasa. Dan semenjak itu saya dengar dari Kadek, besoknya mereka sudah mengadakan acara mecaru dan persembahyaan. Nah, itu 2017. Dari sejak itu mereka meroket hampir jadi juara. Tapi entah apa yang terjadi dalam tahun itu. Saya ikut di Makassar. Wah, gawat, rusuh. Sehingga juara untuk Liga tertunda sampai diraih tahun 2018. Tahun 2019 tertunda lah. Nah, itulah bagaimana kaitan budaya dengan budaya lokal Bali dengan sepak bola yang sudah memiliki wawasan universal atau global yang bisa bersinergi untuk bisa kita mencapai suatu prestasi yang sesuai dengan keinginan kita. Terutama ya tim-tim yang ada yang bernaung di bawah PSSI ya seperti Bali United misalnya, itu selalu kita dorong untuk mereka itu lebih maju karena mereka akan menjadi suatu ikon sepak bola Bali dan ikon sport tourism Bali, dan juga akan bisa memberi satu kontribusi pada pembinaan baik dari usia dini, ya, amal mereka, jasa mereka,
untuk membangun sepak bola Bali dari usia dini sampai menjadi seorang pemain yang profesional yang akan bisa mengharumkan masyarakat Bali di level nasional atau internasional nantinya. Itulah kaitannya budaya local wisdom dengan sepak bola modern saat ini. Terima kasih. Yang jadi izin pemaki gede. Untuk masalah budaya, tadi Pak Ketut sudah doktornya. Kalau yang sulit juga menjabarkan secara teori. Yang jelas, kalau secara penerjemahan, pelaksanaan, kita di dalam sepak bola itu ada aturannya. Selama kita mengikuti aturan yang ada di dalam permainan tersebut, kita tidak akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan di dalam lapangan. Sehingga kebiasaan ini yang memberikan satu bekal dan spirit terhadap kita, bagaimana kita setelah di lapangan bisa kembali di masyarakat untuk bisa mengikuti daripada tatanan adat yang ada di Bali. Ini kami tidak susah, dan saya pun merasakan kalau kita disiplin di dalam aturan, di luar pun kita tidak akan sulit. Karena di luar seperti desa adat kita juga banyak aturannya, ada aturannya, kemudian kemana kita aturan, kita mengikuti dengan satu kewajiban yang kita punya, kita tidak akan mendapatkan suatu kesulitan yang sangat berarti. Sehingga apa yang kita menjadi perbandingan yang dibilang budaya, memang ini terkait dengan karakter. Artinya karakter, bagaimana kita menyesuaikan penyesuaian aturan yang kita dapatkan di dalam sepak bola, itu bisa kita terjemahkan di dalam kebiasaan kita bermasyarakat. Sehingga yang jelas budaya yang kita dapatkan sebagai orang lokal di Bali itu sudah kita dapatkan mulai dari lahir, sehingga itu tidak bisa akan hilang, tidak bisa akan lenyap selama kita masih ingat dengan tanah kelahiran kita. Untuk Niko, masalah budayanya kita cara yang seperti simpel aja penerjemahannya, bagaimana kita bisa melakukan hal yang sifatnya positif aturannya, dan di masyarakat juga kita bisa mengabdi sepenuhnya terhadap kehidupan yang kita akan jalani. Karena tidak lepas setelah di lapangan pasti nanti siapapun akan kembali ke masyarakat. Nah, untuk yang kedua, untuk masalah lapangan permainan yang di konvensional, di lapangan besar dan di indoor, yaitu futsal sekarang ini, Niko salah satu permasalahan yang ada di terutama di Bali bilang. Kenapa yang bilang susah? Karena untuk seperti Pak Ketut bilang, untuk menciptakan satu lapangan yang konvensional itu harus memerlukan lahan. Lahannya itu sangat luas. Kemudian yang kedua, kemauan. Apakah ada kemauannya dari pemerintah terutama untuk membuat sarana tersebut? Sehingga dengan kurangnya sarana di konvensional, lapangan besar, kebetulan juga ada cabang olahraga sepak bola yang di indoor seperti futsal, itu sudah diakui oleh FIFA dan itu tidak memerlukan lahan yang banyak. Bahkan penyimpanan kayu atau gudang
pekerja itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan futsal. Kenapa kita merespon itu sangat bagus sekali? Karena bisa dilakukan dengan dilaksanakan, artinya dengan kelompok orang yang memang menjadi satu pergaulan di antara mereka. Umpamanya contohnya, dia satu kelas, ada temannya, meskipun mereka tidak senang dengan bola, tetapi kalau kita ajak untuk di futsal, mereka akan lebih senang dan kemauannya akan lebih tertarik. Satu, tempatnya nyaman, kedua tidak panas. Itu. Sehingga satu yang menjadi nilai plus adalah bahwa futsal adalah olahraga sepak bola yang dilakukan secara. Kalau di lapangan konvensional kita melawan cuaca aja sudah kayaknya agak berat kalau tidak dibiasakan, karena paling tidak main jam 4, jam 1 kita sudah standby, bahkan jam 3 sudah melakukan pemanasan bagaimana matahari di kan gitu. Ini juga memberikan satu tantangan terhadap situasi yang ada di dalam olahraga sepak bola. Tetapi secara teknik, secara pergerakan, ya memang kalau kita teliti lebih dalam, ini sangat perubahannya sangat besar, pengaruhnya sangat besar. Karena mereka bagus di futsal, di lapangan indoor, belum tentu dia mampu maksimal di lapangan konvensional. Karena jarak luas lapangan futsal dengan konvensional sudah beda, sehingga dia bermain teknik dengan skup kecil mereka akan bagus, tetapi di dalam skup besar mereka belum tentu juga bisa maksimal. Kemudian waktunya, arealnya, daya jelajahnya mungkin futsal masih bisa kita jangkau, tetapi kalau konvensional 110 kali 75 ini sudah lumayan nih kok. Kalau kita kontribusi pergerakan kita secara maksimal ke kerjanya. Makanya satu sisi mempunyai satu porsi masing-masing, kelebihan masing-masing. Kalau memang skupnya di futsal, yang rasa dia akan menampilkan satu teknik yang dominan untuk bisa menampilkan yang terbaik di dalam penampilan. Kemudian di lapangan konvensional bukan teknik aja, pertama adalah fisiknya, karena dia harus menjangkau daripada luas lapangan yang ada. Itu yang secara gambaran secara ini yang sebagian yang kita sampaikan. Dan seperti lahan tadi, sebenarnya lupa yang sampaikan, kita juga ada di Desa Adat Padang Tegal, kebetulan dibuatkan sarana olahraga. Kita ada lapangan sepak bola, ya kalau bilang standarnya memang kalau nasional belum, tetapi cukup untuk kita area Ubud ini bisa memanfaatkan dan menampilkan satu kemampuan daripada bibit-bibit kita untuk bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang jelas apapun situasi yang terjadi di sepak bola, yang penting futsal, konvensional, yang penting satu nih Kak. Kalau mau menekuni pasti akan berhasil. Kalau tidak, hanya sekedar aja pasti akan susah kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang disampaikan. Secara spiritnya ada perbedaan, spiritnya, euforianya. Oh nggih, untuk spirit seperti yang bilang tadi, kita untuk sebagai pemain pertama, kalau di lapangan konvensional jelas dukungan kita secara
Nuril niko luar biasa, karena kalau kita jadi tuan rumah niko, penonton kita mayoritas mendukung sepenuhnya. Itu adalah tenaga kedua, ya, dibilang tenaga kedua yang kita punyai di dalam menampilkan performa niko. Kita kepada penonton. Secara aura di lapangan yang lebih konvensional, niko yang rasa luar biasa dukungannya karena orangnya ada ratusan orang. Tetapi kalau di futsal kapasitas kalau kita lihat di Bali belum ada yang bisa menampung lebih dari ratusan orang, ya, karena semua lapangan yang ada di Bali ini kebanyakan hanya mementingkan lapangannya aja. Untuk tempat penontonnya memang belum maksimal lah, tapi ada, cuma belum maksimal. Dan spirit yang kita dapat sebagai seorang atlet adalah satu, pertama dari diri kita sendiri dulu, kemudian dari orang terdekat kita, mungkin orang tua, itu yang selalu di faktor pendukung utama, kemudian dari teman dekat, kemudian dari penonton, ya, kemudian satu, kita tetap yakin bahwa masih ada yang Tuhan selalu beserta kita. Kemudian dari nilai itu yang kita tahu bahwa kalau dilakukan di satu pertandingan maupun di kegiatan di futsal, niki spontanitas untuk memberikan perjuangan lebih itu yang kira agak terbatas, karena itu ada spirit yang kita dapatkan dari penonton itu yang lebih dominan kalau kita di lapangan. Kalau kita di lapangan konvensional itu dukungan penonton itu luar biasa. Itu yang beda yang kita dapatkan di dalam dua kegiatan cabang sepak bola. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Oke, semua jawabannya dari para narasumber. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Nggih, coba dikang Kidek nagingin. Mugi-mugi kalah kantun nawi nggih. Kantun musidang. Om Swastiastu. Semua moderator untuk kalah, para narwakil narasumber yang berkesempatan hadir sayang titiang. Taler para rauh sane irikir museum biru pisan, taler sane wong yang titiang. Tapi ngajeng titiang memanah sesungguhnya kita turut berbangga sepunika. Di luar gemar-gemor pariwisata budaya yang belakangan dari tahun 1931 menawi menjadi sebuah ikon di Ubud, tetapi di sisi lain ada tokoh-tokoh di bidang olahraga macam Pak Kadek Suwartamo, Kadek Wardano, Pak Tut Suwardano, kita punya Wayan Kertatnyo juga di Ubud yang sering menghiasi layar kaca televisi dan juga beberapa redaksi cetak. Dan ini turut juga membesarkan kita di Ubud sesungguhnya sepunika. Berkenaan dengan konsep-konsep budaya di Tiangten Jemalih Nagingin sampun makeh pisan Pak Tut bau mau sang turunan-turunan dari apa kuncereningrat dalam 7 dimensinya sekawanten di tiang memanah sepak bola niki ada nilai-nilai kepemimpinan sebetulnya yang turun. Nanti mungkin lebih banyak Pak Dek bercerita karena menjadi seorang kapten sebesar klub Gelora Dewata di tahun 94-95 gitu. Tentu ada nilai-nilai dimensi kepemimpinan yang mengalir. Kita tahu sepak bola dalam perjalanan panjang sejarah Indonesia telah banyak diulas dari beberapa penelitian sebagai alat perjuangan. Bahkan Miguel Covarrubias ketika dalam tulisannya 1930 orang-orang pemerintah kolonial Belanda itu banyak bermain bola di lapangan kota Denpasar dan memberikan banyak cerita, dan sampai saat ini Indonesia
juga banyak peran serta pemerintah kolonial di zamannya. Kita tahu klub PSM Makassar 1915 sangat tua sekali ada, dijadikan alat perjuangan juga dengan sepak bola. Dan nilai-nilai niki kemudian melahirkan juga menurut Dityang Kinewe Ampuro sebuah pesan-pesan filosofi juga melalui sepak bola, bahwasanya jiwa-jiwa perjuangan itu ada di sepak bola. Yang kedua, berkenaan dengan pengalaman yang lebih banyak mungkin, karena ada istilah Pak Dek pernah memegang piala, kalau nggak salah Gelora tahun 94-95 jadi juara Liga Indonesia. Pernah juga di tim, masih pengalaman memegang piala dan lambang Garuda di dada, ini gimana sih perasaannya? Kalau Pak Dek Wardana gimana perasaannya ketika waktu mungkin ring kontra PSM waktu ini ampun ring Bali United ya waktunya ya? Ada opini bahwasanya juara tanpa mahkota. Gimana perasaan seorang Kadek Wardana pada waktu itu tentang juara tapi tanpa mahkota? Ini kan ada nilai kebesaran hati yang harus dibangun. Ini berbudaya dalam konteks kita, nilai ajaran beretika sebetulnya. Yang terakhir, nama besar Pak Dek Suwartamo, Kadek Wardano, kemudian Pak Tut sebagai seorang pengelola asosiasi profesi PSSI yang begitu getolnya dengan sepak bola. Kira-kira anak alit sepenuhnya Pak Dek kayun meregenerasi kira-kira jiwa-jiwa nih kan kira-kira. Ini ketantangan juga ketika kita besar dengan sepak bola, tapi kira-kira kita pasti punya mimpi panah abin pidan Jepang cara tiang nih gitu. Di tiang terus terang sepak bola dari kecil memang mungkin niki serang sami demun waktu SSB Tunas Muda yang sampun Pak Dek Suwartamo ngelatih jo urin melaip uling lapangan ubud ket nyuh kuning. Ditiang ingat misal SD ditiang kelas 1 kelas 2 ini kan sampun teng-teng kan papa ditiang ke Gor Ngurah Rai untuk main bola setiap Sabtu Minggu, apalagi pada waktu masih sekolah sepak bola di Tunas Muda. Ya ampun hari Jumat Sabtu pun nyanyap bayu ben mane ke tendang bola makin tenpanggih ditiang ka dinika. Apun api yang sepun api malah jebos di tiang menika manten kirang langkung Mas Pengampura Om Santi 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 Om. Semua tuh untuk pengalaman yang sendiri melihat apa yang kita lakukan dari awal nih kak, dengan satu perjuangan dan persiapan yang maksimal, kemudian meraih hasil yang maksimal, Nika sangat luar biasa bangganya. Nika kesan awal yang kita dapatkan, karena untuk meraih prestasi tidak bisa hanya wacana wonten, karena yang sendiri mengalami di dalam mempersiapkan kita sebagai seorang atlet jelas dituntut satu kemampuan. Malah kalau yang sendiri di saat latihan tidak terlalu berat, tetapi di saat libur kita yang paling berat. Karena di sana kita menambah daripada porsi latihan yang menjadi kekurangan apa yang kita dapatkan di klub. Niko yang menjadi satu rahasia yang punya, karena di saat libur yang paling tahu memang orang tua. Yang sendiri latihan sendiri pasti pagi rutin nih kak, bahkan siang pun tiang latihan, tapi tidak ada yang tahu, hanya orang tua yang tahu. Karena dari pengalaman yang kita lihat di dalam penampilan, yang punya jiwa tidak mau kalah dengan orang lain, sehingga bagaimana kita menyiapkan diri Niki menjadi satu tanggung jawab dan beban yang kita harus siap lakukan. Makanya dengan sisi satu yang kita lakukan dengan persiapan sampai bisa memakai jersey timnas, Niko kebanggaannya luar biasa, karena
kalau kita dapat jersey timnas dengan satu perjuangan yang kita punya, itu kepuasannya luar biasa. Kalau yang jual banyak sebenarnya, mendapatkan dengan membeli dan dengan mendapatkan dengan lakukan dengan susah payah, nih kepuasannya lain. Dan kebanggaan tiang sendiri mulai dari tiang menekuni sepak bola, semua atribut jersey yang tiang tekuni masih tiang simpan dengan bagus nih, karena Niko menjadi satu kenangan, kenangan yang yang menjadi kebanggaan perjalanan kita menitis karir di sepak bola ini. Dan dengan waktu yang berlangsung, seperti tiang punya generasi juga punya anak, kebetulan tiang ada 3. Yang pertama cowok iki Putu Adi Swadika yang sekarang kerja di Lombok mereka. Kemudian yang kedua iki Mbadi Putri Swandewi. Kemudian yang ketiga Ninyoman Diah Swandiari. Tetapi dari 3 ini tiang lihat memang kita, apalagi anak laki, saya sendiri menginginkan dia itu bisa mengikuti jejak dari apa yang saya sendiri punya. Tetapi situasi dan perkembangan daripada anak ini juga kita tidak bisa mengikat. Makanya dengan waktu berjalan, anak laki saya juga menekuni dengan bidang pendidikannya sendiri. Kemudian yang nomor 2, yang cewek justru mempunyai satu talenta untuk bisa berprestasi di dalam cabang olahraga. Nah, ini saya sangat dukung, dan memang dari awalnya kita membuat karakter seperti Puniko tidak gampang, karena setiap kita latihan kita ajak dia, sehingga pengenalan situasi olahraganya itu semakin dekat dan semakin dipahami. Dari karakter Niki dah yang sangat bersyukur anak kedua tiang Niki bisa menekuni cabang olahraga, biarpun bukan sepak bola, tetapi karena dia cewek, dia dari sepak takraw kemudian beralih ke cabang kriket. Bahkan syukur Astungkaro sampai sekarang anak saya nomor 2 masih eksis di kriket sebagai pemain nasional, bahkan 80 dunia, sebagai atlet 80 dunia rankingnya, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya bisa memberikan satu nama baik, bukannya terhadap bangsa dan daerah Bali aja, khususnya untuk Ubud. Karena terus terang sebagai warga Ubud memberikan sesuatu yang terbaik terhadap daerah Ubud Nika, luar biasa kebanggaan kita. Nggih, Pak Nika, sukses semua. Juara tanpa mahkota. Inggih, semua yang bercerita sedikit untuk di tahun 2017 waktu ring di Makassar. Niko sudah menjadi target sebelum pertandingan dimulai. Niko, kita harus bisa memenangkan pertandingan, mencuri 3 poin, kuncinya di sana untuk bisa meraih gelar di tahun 2017. Nah, walaupun kita tidak bermain di saat Niko, dia mempunyai kebanggaan sendiri karena di malam hari Niko, tim Bali United bisa meraih 3 poin. Jangankan selama karir tiang, jangankan mencuri 1 poin, itu sudah susah sekali di sana karena keangkeran stadion Matu Angin. Nah, di malam hari Niko kita bisa mencuri 3 poin. Tiang secara pribadi sangat bangga karena akan menjadi sejarah buat karir tiang bisa menjadi juara
di tahun pertama Tiang di Bali United. Karena selama karir Tiang tidak pernah mendapat gelar niko, walaupun di Arema mungkin banyak sekali gelar yang Tiang dapat, tapi di Liga belum pernah. Ya, niko mantan semua. Yes. Oke, mungkin wonten pertanyaan tambahan dari hadirin. Niki wonten pertanyaan dari akun Ubud Royal Weekend yang sudah saya tadi tulis. Dari Gus Oke, bagaimana pandangan narasumber menyikapi budaya sepak bola di masa pandemi, terutama dalam bergulirnya liga-liga? Tentunya tidak dapat melibatkan penonton sebagaimana telah diterapkan di Liga Eropa. Eksistensi dari sepak bola yang dalam perjalanannya selalu diputi dari para fans tersebut. Adakah kiranya pengaruh terhadap semangat bertanding dari para pemain di lapangan? Pertanyaan dari akun coba yang jawab. Di dalam pandemi memang semuanya akan berubah, tidak bisa bagaimana kita menerapkan seperti semula. Kesehatan di dalam situasi zaman sekarang ini yang sangat penting, karena pengaruh pandemi ini juga luar biasa perkembangannya. Pengaruhnya, penyebarannya juga tidak memandang orang, meskipun atlet juga kena. Justru di dalam kesempatan ini kita lihat kenapa di kompetisi luar negeri bisa diputar. Jelas pertama yang mereka lakukan adalah protokol kesehatannya. Itu yang dijamin dulu sehingga mereka bisa menggelar daripada event-event yang mereka punya. Sama juga di kita di sini. Selama protokol kesehatannya belum maksimal, itu memang harus dilarang apapun, karena kaitan daripada pandemi ini sangat luar biasa dampaknya terhadap semua sektor yang ada di Indonesia niki. Dan seperti aura bagaimana kita menjalani satu proses pertandingan di dalam situasi pandemi ini, memang kita harus juga menyesuaikan. Kita tidak berpatokan kepada gaya permainan kita di saat kompetisi sedang normalnya, tidak bisa. Ya, karena itu kadang, kemudian yang kedua kita harus sehat dulu untuk mainnya, sehingga apa yang kita lakukan di dalam pertandingan jelas sedikit ada hambatannya. Kita akan melihat di dalam penampilan jelas kita asumsinya harus menyesuaikan kita harus belajar menyesuaikan sesuai dengan situasi yang kita punya, karena kalau kita bertitik tolak kepada yang dulu, kita akan berat melakukan pertandingan kompetisi di saat pandemi ini. Mudah-mudahan dengan situasi ini kita belajar, dan satu sisi apa yang bilang tadi, support secara psikis daripada penonton. Memang Niko kita tidak bisa sebagai satu andalan sekarang. Mudah-mudahan dengan motivasi diri sendiri bisa menampilkan performa yang terbaik di dalam setiap pertandingan punika. Kira-kira. Ya, memang kalau sepak bola tanpa penonton layaknya seperti sayur tanpa garamnya. Tapi memang dengan riuh supporter yang fanatik, apalagi menamakan diri garis keras pendukung seperti bonek misalnya, atau
di Bali, pendukung Bali United itu memang mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk tim itu bisa meraih kemenangan, karena faktor supporter juga memberi kontribusi yang luar biasa untuk bagaimana pemain di tengah lapangan itu bisa lebih bersemangat, spiritnya lebih berlipat untuk bermain dengan baik. Itu pengalaman saya dari waktu masih jadi manajer Persegi, dan memang saya langsung berbincang-bincang dengan para pemain bagaimana bisa bermain dengan baik dengan dukungan penonton, karena sejatinya kalau mereka itu bermain di luar kandang ya kadang-kadang mereka giok, karena itulah dukungan supporter dari tuan rumah luar biasa juga, mengharapkan pemainnya untuk bisa tampil dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Itu mungkin bedanya dengan era pandemi ini, ya segala sesuatunya memang kita harus taat dengan protokol kesehatan, dan segala sesuatunya sekarang cuman kita bisa nonton, akses online. Dan Liga 1 juga akan diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan tanpa penonton, yang akan diputar nanti dipusatkan di Jawa Tengah dan di Jakarta nanti bulan Oktober nanti. Itulah bedanya pemain bermain tanpa penonton dan dengan penonton, spiritnya beda ya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit apa yang saya alami waktu bertanding dengan penonton dan tanpa penonton itu sangat berpengaruh sekali, terutama dalam motivasi. Kalau tanpa penonton, motivasi itu tidak 100% seperti dengan ada penonton, karena power penonton itu sangat penting sekali di dalam lapangan, apalagi di saat tim kita tertekan, apalagi di saat tertinggal. Niko yang susah untuk yang tiang alami, susah untuk dikendalikan di dalam lapangan, motivasi Niko. Sukses semua. Sinamburon ke tiang tambahan dikit. Baru tiang ingat untuk masalah kaptennya. Agak error. Untuk masalah karakter seorang kapten, tapi adanya bersinergi dengan kepemimpinan kan ya, dan menunjuk seorang kapten sebuah klub Niko banyak pertimbangannya. Satu sisi dia mempunyai suatu kualitas mental pertama, kemudian mampu memberi kenyamanan di tim, kemudian bertanggung jawab terhadap tim yang dilakukan. Niko, dari kriteria yang ada memang yang sendiri, bahkan yang tidak meminta, kenapa yang sendiri dipakai kapten. Nah, dari apakah kalau lihat dari prestasi, yang hanya melakukan sesuai dengan posisi yang punya, tanggung jawab yang punya. Nah, dari bercermin dari sana, yang mendapat tugas sebagai seorang kapten memang menjadi satu beban, berpengaruh terhadap penampilan awalnya Niki, karena jelas kapten itu leader, pemimpin yang mempunyai suatu kredibilitas yang positif, dalam artian dia dari segi permainan bagus, kemudian dari segi komunikasi bagus,
kemudian bisa memberikan support yang terbaik terhadap tim. Niko yang menjadi beban, sehingga awalnya memang Tiang sendiri sudah merasakan sangat berat sekali menjadi kapten, karena selama kita melakukan pertandingan Tiang pikir terus saya akan tidak mau berbuat main jelek, akhirnya jelek mainnya karena kita beban gitu kan. Sehingga dengan kebiasaan dan support dari teman-teman juga, bahwa kita niki sebagai seorang kapten didukung, inilah menjadi kebiasaan kita, sehingga semua teman-teman di tim apalagi pengurus sudah mendukung sepenuhnya, sehingga kita sendiri mempunyai kepercayaan diri bahwa kita mampu memberikan yang terbaik terhadap tim ini. Dengan satu catatan, semua yang kita lakukan di lapangan memang semuanya itu untuk kepentingan tim. Itu yang menjadi kebanggaan, dan sampai sekarang pun pengaruh yang juga sebagai seorang kapten memang di dalam kepemimpinan yang rasakan seolah-olah apa yang kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari selalu kita lakukan dengan sendiri dulu. Kalau tidak mampu baru kita minta ke orang lain. Itu yang dapatkan satu sisi yang pengaruhnya kita yang sendiri sebagai kapten dengan penerjemahan seorang pemimpin nih. Kita lihat kontribusinya di dalam keluarga dulu. Kita semua. Semua. Sekiranya tidak ada pertanyaan tambahan lagi, mungkin bisa disampaikan pesan singkat untuk sepak bola di masa era baru ini, mungkin dari Pak Dek sebelum Tiang tutup. Dari Tiang sedikit di hadapan pandemi ini, kita jangan putus di dalam masalah ini, kita jangan larut di dalam masalah ini. Mari, karena sepak bola apapun olahraga yang kita ada di Ubud, kita harus lakukan dengan kebersamaan. Tanpa kebersamaan tidak mungkin prestasi kita akan raih pun kau. Semua elemen, semua masyarakat, semua instansi harus mendukung daripada sepak bola niki. Apapun sepak bola niki, mulai dari pembinaan atau senior, hal yang terbaik selain prestasi adalah kondisi fisik yang bugar dan sehat di dalam niki. Menikah dari Tiang. Pesan singkatnya sangat singkat sekali, karena kita seharusnya menggali dunia kita sedalam-dalamnya, dan pada saatnya nanti kita akan mencapai puncak itu sendiri. Kalau kita berkiprah di dunia sepak bola, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kita harus selalu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan dan inovasi-inovasi yang ditemukan untuk diapresiasi dengan kemajuan sepak bola itu sendiri, sehingga nantinya kita bisa menerjemahkan dalam kehidupan keseharian kita, dari sepak bola kita bisa mencapai suatu prestasi. Demikian. Dari Tiang sedikit, di dalam situasi seperti sekarang ini, saya harap tetap semangat berlatih walaupun dalam situasi sulit, dan tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, dan tetap raih prestasi yang terbaik. Sukses Pak Dek Suwartamo, Pak Dek Suwardana, dan Pak Dek Wardana di sore hari ini kesempatannya untuk hadir. Semoga sehat selalu, dan juga pemirsa dan para hadirin bisa bincang santai pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di acara bincang santai selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Diantuk dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.